Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Farhan Alamsyah Muhammad Yunus dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Tak lupa sholawat teriring salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Beradanya saya di sini, saya akan memaparkan sebuah materi dari tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu tentang membahas pluralitas di Indonesia. Oleh karena itu, semoga materi ini bisa bermanfaat oleh kita semuanya. Mari kita simak materi dari pluralitas di Indonesia. Judul Pluralitas di Indonesia disusun oleh Farhan Alamsyah Muhammad Yunus, kelas 3A PGSD. Pembahasan pertama mengenai pengertian pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajmukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajmukan masyarakat Indonesia. Selain istilah pluralitas, istilah lain yang berhubungan dengan keragaman yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur yang berarti kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki banyak atau lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Pembahasan kedua mengenai pluralisme sebagai akar masalah terjadinya konflik. Akar masalah terjadinya konflik adalah perilaku yang kurang adil yang memicu ketidakpuasan masyarakat atau sebagian masyarakat yang bermuara pada konflik. Sebagai contoh misalnya mengenai undang-undang tentang pornografi, terjadi perbedaan kepentingan antara individu, kelompok tertentu, dan negara bangsa, sehingga pada waktu penyusunan undang-undang tentang pornografi mengalami situasi konflik yang berkepanjangan. Masing-masing pihak berargumentasi sesuai dengan kepentingannya. Dalam mencari solusi mengenai konflik semacam ini, maka perlu adanya suatu acuan baku. Misal bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus merupakan penjabaran dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segala peraturan perundang-undangan diterbitkan demi kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sekelompok masyarakat. Inilah acuan kritik terhadap segala produk hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut disampaikan sekedar teori kenegaraan yang melandasi ketentuan dimaksud. Pembahasan ketiga mengenai pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Dilihat dari segi pengertian pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Pertama, pengertian pluralitas agama. Pluralisme agama atau religius pluralis adalah istilah khusus dalam kajian agama-agama. Sebagai terminologi khusus, istilah ini tidak dapat dimaknai sembarangan. Misalnya disamakan dengan makna istilah toleransi, saling menghormati, atau mutual respect, dan sebagainya, sebagai satu paham atau isme yang membahas cara pandang terhadap agama-agama yang ada.
Istilah pluralisme agama telah menjadi pembahasan panjang di kalangan para ilmuwan dalam studi agama-agama atau religious studies. Kedua, pengertian pluralitas budaya. Pluralitas budaya sering disamakan dengan istilah multikulturalisme. Dua istilah tersebut memang memiliki makna yang mirip, akan tetapi multikulturalisme merupakan paham atau ideologi yang menganjurkan masyarakat untuk menerima dan menganggap keanekaragaman budaya adalah hal yang ada dalam suatu wilayah. Ada pula istilah pluralitas kebudayaan. Menurut Kojimadiningrat, pluralis kebudayaan adalah dua macam tradisi kebudayaan atau lebih yang membagi masyarakat ke dalam golongan sosial yang berbeda-beda. Ketiga, pengertian pluralitas suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Keempat, pengertian pluralitas pekerjaan. Salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat, perkembangan, ekonomi. Pembahasan yang keempat mengenai perbedaan pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. 1. Perbedaan pluralitas agama. Masyarakat Indonesia menganut berbagai agama. Terdapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun terdapat perbedaan agama, kita hendaknya saling menghargai dan menghormati antar pemeluknya. Contoh, kita saling menghargai dan menghormati sesama agama, misalnya di hari-hari besar. Dari agama Islam, hari besarnya ada Idul Fitri, kedua ada Hari Raya Idul Adha, yang ketiga 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, keempat ada Isra Miraj, dan yang kelima ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Di agama Buddha, hari-hari besarnya diantaranya Waisak dan Asadha. Di agama Hindu, hari besarnya misalnya Nyepi, Saraswati, dan Galungan. Agama Konghucu, hari-hari besarnya Imlek dan Gap Gomez. Di agama Kristen Protestan, hari besarnya hari Natal pada 25 Desember, Jumat Agung, dan hari Paskah. Dan yang terakhir di Kristen Katolik sama halnya dengan Kristen Protestan, yaitu Natal pada tanggal 25 Desember, Jumat Agung, dan hari Paskah. Itulah hari-hari besar semua agama yang ada di Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda, hendaknya kita saling menghargai dan menghormati karena kita satu Indonesia, satu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. 2. Perbedaan pluralitas budaya. Pluralitas keragaman budaya dapat dilihat dari berbagai macam budaya yang dimiliki suku bangsa di Indonesia. Contohnya suku Bali memiliki budaya tarian pendet sebagai ciri khasnya, dan suku Jawa, tepatnya di Jawa Timur, memiliki tarian remo sebagai ciri khas mereka. Hal ini dinamakan dengan keragaman budaya. Ketiga, perbedaan pluralitas suku bangsa. Pluralitas suku bangsa dapat ditinjau dan dimaknakan dari berbagai titik pandang. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai paham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Keempat, perbedaan pluralitas pekerjaan. Salah satu ciri khas masyarakat modern dan kelompok sosial dan mungkin merupakan pengemudi utama kemajuan dalam ilmu pengetahuan, masyarakat, perkembangan, ekonomi. Pembahasan kelima mengenai dampak positif pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Yang pertama, dampak positif pluralitas agama. 1. Menekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengajarkan kita kepada kebaikan. Ketiga, hidup lebih tenang. Keempat, ada arah dan tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, dampak positif dari pluralitas budaya.
1. Bahasa lokal dapat memberikan tambahan istilah bagi bangsa Indonesia. Kearifan budaya lokal dapat memperkaya strategi pembangunan sesuai lokasinya, atau teknologi tradisional dapat menjadi alternatif bagi pengembangan dan pemasyarakatan. 2. Dengan adanya pluralitas budaya, maka kita memahami perasaan kebersamaan. Adanya perbedaan tidak harus membuat masyarakat berpisah. Justru itu menjadi hal yang dapat dijadikan dasar untuk bersatu. 3. Dampak positif pluralitas suku bangsa. 1. Bahasa lokal dapat memberikan tambahan istilah bagi bahasa Indonesia. 2. Kearifan budaya lokal dapat memperkaya strategi pembangunan sesuai lokasinya. 3. Teknologi tradisional dapat menjadi alternatif bagi pengembangan. 4. Pemasyarakatan teknologis oleh negara ataupun penanggulangan bencana alam. 4. Dampak positif pluralitas pekerjaan. 1. Mempermudah masyarakat negara lain untuk beradaptasi di negara lain yang terletak di Asia Tenggara. 2. Menambah devisa karena banyaknya budaya yang dimiliki untuk membuat turis datang ke negara tersebut. 3. Melatih kita untuk bisa saling menghormati. 4. Melatih untuk menghargai perbedaan dan rasa toleransi. 5. Kita dapat mencontoh kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh suatu suku, agama, dan ras. 6. Memotivasi anak bangsa untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan. 7. Membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam. Pembahasan ke-6 mengenai dampak negatif pluralitas agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan. Pertama, dampak negatif pluralitas agama. 1. Beberapa menyalahgunakannya, seperti munculnya organisasi anarkis yang mengatasnamakan Islam atau ISIS. 2. Perselisihan karena perbedaan agama dan keyakinan. 3. Perang yang mengorbankan banyak nyawa. Kedua, dampak negatif pluralitas budaya. 1. Dampak negatif dari pluralitas budaya di Indonesia antara lain adanya sistem nilai dan orientasi religi yang berbeda dapat memberikan konflik sosial antar etnis. 2. Selain itu juga karena sentimen kesukabangsaan seperti konflik yang ditunjukkan kepada orang Cina seperti pada peristiwa kerusuhan 1998. Konflik terjadi karena perebutan sumber ekonomi yang sengaja diciptakan dengan melibatkan sentimen kesukubangsaan. Kehormatan yang dianggap sudah dirusak dapat membuat seseorang melakukan apa saja untuk membalas rasa sakit hatinya. 3. Dampak negatif pluralitas suku bangsa. Adanya sistem nilai dan orientasi religius yang berbeda dapat menimbulkan konflik sosial antara etnik. 4. Dampak negatif pluralitas pekerjaan. Pertama, bagi beberapa kalangan perbedaan menimbulkan perpecahan. Kedua, timbulnya kekerasan akibat kurangnya rasa toleransi dan kurangnya menghargai perbedaan. Ketiga, timbul persaingan. Keempat, munculnya rasisme atau membeda-bedakan antar golongan. Kelima, munculnya egoisme. Keenam, timbulnya individualisme. Itulah penyampaian materi dari saya tentang pluralitas di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya